Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugando dari kelas HKI 4B untuk mata kuliah Praktik Ibadah Kemasyarakatan. Pada kesempatan ini saya akan membacakan khutbah Jumat dari tugas untuk PIK dari kelas HKI 4B. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdan lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syurri anfusina wa min sayyiatina a'malina. Man yahdillah fala mudillah muhadillah wa man yulihu fala hadiyallah. Hamdan wa syukron lillah allazi an'amana bi ni'mati iman wal islam. Allahumma salli ala wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu taqulu haqqa tuqatih wa la tamutuna ila wa antum muslimun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini kutip akan membahas tentang pentingnya atau hikmah dari berbakti kepada orang tua. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita akan membacakan sebuah kisah dalam kitab Tanbih Al-Ghifali. Diceritakan ada 3 orang laki-laki terjebak dalam sebuah gua saat turun hujan deras. Malang nasib mereka karena sesaat kemudian batu besar terjatuh dan menutup pintu gua, sehingga tidak memungkinkan mereka keluar kecuali ada bantuan. Dalam kepanikan demikian, mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka berpikir hanya Allah dan amal saleh mereka lah yang mampu menolong mereka. Salah seorang dari mereka berdoa dan menyatakan bahwa pernah satu ketika dia akan terperosok dalam perbuatan zina, namun dia sadar dan segera menghindar serta bertobat. Ia berdoa, jika hal demikian termasuk amal saleh, maka sudilah kiranya Allah memberikan pertolongan. Lantas batu besar yang menutup gua tersebut tergeser sedikit. Orang kedua lantas mengadu kebaikannya dan mengharapkan batu penutup gua tersebut terbuka. Dia menyatakan kepada Allah dalam doanya bahwa dia bekerja keras dan tulus di sebuah ladang. Dia memiliki hasil jerih payah dalam jumlah yang banyak berupa sapi, kambing, dan kebutuhan lainnya. Lantas dia memberikan harta tersebut pada orang yang dulu pernah mengadu padanya karena upah yang diberikan dirasa kurang. Orang tersebut kemudian menyatakan, jika amal tersebut adalah bagian amal saleh, maka ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberinya pertolongan. Tak lama kemudian batu besar itu pun bergeser. Selanjutnya untuk orang ketiga kemudian menyampaikan amal kebaikannya. Dia menceritakan bahwa dia memiliki orang tua yang sudah lanjut usia. Pada suatu malam dia mengirimkan makanan. Namun begitu sampai di rumah orang tuanya, mereka sedang tertidur pulas. Ia tidak tega membangunkan dan tidak beranjak sedikit pun dari rumah tersebut untuk menjaga makanan yang dia bawa. Padahal saat itu kambing-kambingnya masih berada di tengah lapangan dan dapat dimangsa serigala jika tidak segera diambilnya. Namun dia memilih menjaga makanan yang dia bawa untuk kedua orang tuanya hingga terbit fajar. Orang ini lantas mengatakan bahwa jika perbuatan tersebut termasuk amal saleh, hendaklah Allah menolongnya saat itu. Lantas batu besar tersebut terbuka dan bergeser hingga mereka bertiga keluar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah.
Cerita tersebut memberikan hikmah pada kita bahawa ada 3 amal saleh yang dapat menjadikan wasilah pertolongan kita saat menghadapi kesulitan atau kesusahan, yakni menghindari zina, ketulusan sedekah dan berbuat baik kepada orang tua. Salah satu dari penting dalam peristiwa tersebut adalah amal saleh kepada orang tua yang dapat menjadi penyelamat mereka. Berbuat baik pada orang tua adalah kewajiban dari setiap anak. Kewajiban ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dalam berbagai reaksi ayat Al-Quran ataupun hadis. Bahkan kewajiban berbuat baik pada kedua orang tua dalam Al-Quran disebut setelah kewajiban menyembah dan beribadah kepadanya. Dalam surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun yang berbuat baiklah kepada orang tuamu. Pada kalimat ini, wabil walidaina insana, ini juga diulang dalam surat Al-Isra ayat 23 dan surat Al-An'am ayat 51. Dalam surat Al-Isra ayat 23 disebutkan yang artinya, dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tua. Sementara dalam surat An-An'am ayat 151 yang artinya, katakanlah, mari kubacakan apa yang haram di atas kamu oleh Tuhanmu, yakni jangan kamu mempersekutukannya dan berbuat baiklah kepada orang tuamu. Kalimat wabil walaidaini insana diulang dalam reaksi yang sama dan rangkaian perintah supaya hal tersebut menegaskan bahawa kewajiban menghormati kedua orang tua, berbuat santun dan berbuat baik kepada orang tua adalah kemutlakan yang harus dipegang oleh setiap orang. Ketentuan tersebut berikan kemampuan kita untuk berbuat baik kepada orang tua akan diganjar atau diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk kebaikan, baik kebaikan dunia dan kebaikan dari akhirat. Allah akan memudahkan hidup kita dan anak-anak kita, mungkin di kemudian hari rezeki, diberinya umur yang panjang dan keberkahan, diberikan anak-anak yang saleh dan salehah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang berharap kepada Allah menambahkan umur dan rezekinya, hendaklah berbakti kepada orang tuanya dan menyambung hubungan sanak famili. Hadis Al-Baihaqi. Dalam kitab Durrah An-Nasihin diceritakan Nabi Musa ingin mencari tahu orang yang akan menjadi temannya di syurga. Lantas dia diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke pasar dan menemui seseorang tukang jagal. Nabi Musa keheranan, kenapa menemui tukang jagal yang miskin? Jawab ia, dapat setelah mengikuti tukang jagal itu pulang ke rumahnya. Tukang jagal tersebut adalah orang yang merawat ibunya yang sudah sangat renta dan lumpuh. Dia memasak hidangan untuk ibunya dan menyuapi setiap hari-hari ibunya. Saat itu Nabi Musa mendengar ibunya berdoa, "Ya Allah, jadikanlah putraku teman Nabi Musa di syurga." Jamaah Jumat rahimakumullah, berbakti kepada orang tua tidak hanya ketika mereka berdua masih hidup, tetapi saat keduanya pun telah tiada. Kita tetap bisa berbakti kepadanya, bisa dengan harta benda yang kita miliki, dengan bacaan Al-Quran dan doa-doa yang kita panjatkan kepada mereka. Arwah orang tua kita akan menerimanya sebagai hadiah yang indah ketika di alam barzah. Rasulullah SAW memberikan cara bagaimana berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Semoga kita menjadi orang-orang yang mampu terus berbakti kepada orang tua kapanpun dan dimanapun kita berada. Semoga bakti kita kepada orang tua menjadi ridha Allah untuk kebaikan kita
baik di dunia maupun di akhirat kelak. Innallaha wa malaikatuhu yusallu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallim taslima. Allahumma firli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya min wal anwar innaka sami'u qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wal itai izla qurba wa yan'ali fasyai wal munkar wal baghi ya'uzukum la'allakum tazakkarun. Zukurullah allazima yazkurkum washkuruhu ala min ahminihi yazikum was'alahu min fadlihi yu'atihikum wala zikrullahu akbar. Aqimi sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.